Sebagai generasi ketiga penerus Bluebird Group Holding, Bayu Priawan Joko Sutono tak serta-merta menduduki posisi puncak. Sempat menjadi sopir di awal karirnya, Bayu mampu membuktikan bahwa dia memang layak menahkodai salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia. Lantas, bagaimana perjalanan karirnya? Sebetulnya Bluebird itu bermula dari usaha bemo sebetulnya. Dalam pertumbuhannya, bemo berjalan, lalu akhirnya masuk ke dalam industri car rental, taksi gelap waktu itu. Nah, setelah masuk ke taksi gelap, terlihat suatu peluang di mana ada kebutuhan akan transportasi umum yang mudah didapat dan jelas serta aman gitu dari sisi pembayaran dan servisnya gitu. Akhirnya muncullah yang namanya taksi Bluebird, ya, dengan dengan standar kualitas dan pelayanan yang kita tetapkan saat itu, dan menjadi perusahaan taksi pertama di Indonesia yang menggunakan argometer. Dari nol, saya mulai dari staff, dari manajemen trainee waktu itu. Saya mulai berkarir pertama kali di Bluebird secara resmi itu tahun 2005. Dan tidak dibedakan antara saya sebagai MT dengan peers saya MT yang lain saat itu gitu. Saya harus masuk sesuai jadwal, harus juga dievaluasi dengan baik, harus mengikuti semua prosedur dan seterusnya gitu kan. Setelah jadi manajer operasi, saya menjadi GM, kepala cabang waktu itu. Kepala cabang di pool yang relatif kecil waktu itu. Ada di salah satu pool di kami, di pool Halim waktu itu. Lalu akhirnya diberikan tantangan tersendiri oleh perusahaan waktu itu. Kebetulan kami buka pool baru waktu itu di dekat sini di Kalibata. Itu poolnya sebetulnya waktu itu pool relatif kecil, ya, pool menengah cenderung kecil lah kira-kira gitu karena memang baru. Lalu saya diberikan PR sama perusahaan gimana caranya pool ini bisa jadi pool besar gitu. Hampir 2012, 1,5 tahun kira-kira, 1,5 tahun di sana. Alhamdulillah jadi dari yang nggak terlalu besar menjadi sedang, menjadi besar, sangat besar gitu sebetulnya dalam kurun waktu yang cukup singkat gitu. Lalu akhirnya dari situ saya memimpin beberapa anak perusahaan, beberapa rangkap jabatan juga sebagai kepala pool Kalibata, termasuk rangkap jabatan sebagai kepala dari beberapa anak cabang perusahaan, anak perusahaan, subsidiary company. Dan akhirnya 2013 pertengahan, ya, mulai saya tidak lagi berkecimpung di operasional, tapi fokus saya ada di holding sebagai chairman holding karena terjadi restrukturisasi di perusahaan kami. Sebagai chairman holding juga membawahi beberapa anak perusahaan, gitu. Tapi terlibat tidak di operasional, sekarang mulai terlibat di investment. Ya, intinya adalah kita hard work aja, kita jujur dan buktikan bahwa kita memang punya kompetensi, gitu. Jangan pernah ngambil suatu jabatan kalau memang kita nggak yakin bahwa kita mampu jalaninnya. Dan kalau memang kita sudah berani ngambil jabatan itu, apapun itu jabatannya, maka siapapun kita, tunjukkan bahwa memang kita itu pantas mendapatkan jabatan itu. Bukan karena kita ini siapa, tapi kita memang pantas mendapatkan jabatan itu. Dengan apa? Dengan menunjukkan kinerja kita. Tentu kita tidak bisa terbuai dengan dimana kita saat ini bersaing hanya dengan kandang sendiri. Suatu saat nanti kita harus bersaing secara global gitu. Kita nggak boleh terbuai dengan itu. Salah satu kuncinya adalah pengembangan sumber daya manusia, gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan sumber daya manusia kita menjadi lebih baik dan terus-menerus lebih baik dan makin profesional. Kan kita nggak bisa ngelarang mereka masuk, ya kan? Kita juga nggak bisa maksa customer itu naik perusahaan taksi kita. Tapi kita bisa mempengaruhi customer, walaupun ada perusahaan taksi yang lain, ya, memilih perusahaan kami karena mereka percaya akan pelayanan kami, gitu. Dan itu yang kita jaga penuh. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa di sini sebetulnya keterbukaan dan kekeluargaan termasuk
Sistem manajemen, sistem kepemimpinan servant leadership dan influential. Kita ini di sini punya filosofi bahwa makin tinggi kita, makin melayani kita gitu. Jadi bukan kita makin tinggi makin jadi bos gitu. Tapi makin tinggi justru kita harus makin kerja gitu. Makin kita tinggi justru kita harus makin melayani sama orang-orang gitu. Bukan terbaliknya gitu, bukan sebaliknya. Kalau saya sebetulnya selalu diajarkan oleh orang tua saya bahwa kita ini yang manusia itu dipegang komitmennya. Ya. Kita nggak bisa dipegang hatinya. Saya nggak tahu hati orang seperti apa, tapi komitmen kita yang dipegang. Jadilah seorang yang memiliki komitmen, berkomitmen. Lalu moto berikutnya adalah tentu jujur, karena memang dari awal sudah menjadi salah satu kunci utama keberhasilan keluarga kami gitu ya. Jujur itu bukan hanya sekedar nggak bohong gitu, tapi jujur terhadap diri sendiri itu penting gitu. Ketika kita mau mengambil atau memimpin, tadi saya sudah contohkan gitu, diberikan suatu tantangan atau diberikan suatu tanggung jawab, kita juga harus jujur sebelum kita ngambil itu. Jangan mencari suatu posisi untuk suatu hal yang gaya-gayaan, tapi kita tahu bahwa kita nggak bisa jalanin. Jujurlah buat diri sendiri juga gitu. Kata kuncinya adalah trust. Ya. Ketika mau menjalankan usaha atau kita sudah menjadi pengusaha, mau mengembangkan perusahaan kita, sebagai pengusaha ada hukum yang saya yakini bahwa itu pertama kali harus dilakukan adalah membangun kepercayaan itu, trust. Tunjukkan bahwa kita adalah trustworthy person gitu. Karena dengan trust kita bisa berkembang. Dengan filosofi itu akan berdampak kepada bagaimana kita melayani customer kita, bagaimana orang melihat kita, bagaimana partner bisnis kita melihat kita, bagaimana perbankan juga akan melihat kita. Karena semua dinilai dari trust.